Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abatif mal tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin, sadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Islam Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini insya Allah akan memberikan manfaat guna menambah wawasan kita dan memperluas khazanah keislaman kita agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu revitalisasi manajemen kurban. Hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah yang siap mengupas tema kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan Al-Ustadz Dr. Husein Muhammad Saleh, SEMS. Beliau kesehariannya adalah seorang dosen dan juga saat ini menjabat selaku Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kota Palu. Langsung saya berkenalan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak Dokter hadir di Studio 1 pada malam hari ini. Dan kali kedua setelah kita di pekan kemarin, tema yang kita angkat adalah terkait hakikat dan makna ibadah kurban. Maka kedua ini adalah kelanjutan dari tema kita yaitu revitalisasi manajemen kurban. Namun sebelum kita bahas Pak Dokter, saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif di nomor telepon 0451 452 414. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, langsung saya berhadapan sama Pak Dokter. Terkait Pak Dokter, tema kita pada malam hari ini, sebagaimana tanpa kita sadari saat ini adalah tanggal 3 Zulhijjah. Artinya 7 hari ke depan, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, ada peristiwa yang menarik, peristiwa yang bersejarah yang akan dikenang sepanjang abad, yaitu peristiwa ibadah kurban yang juga merupakan salah satu amalan istimewa di bulan Zulhijjah. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan besar saya adalah Pak Dokter terkait dengan tema besar kita pada malam hari ini yaitu berbicara revitalisasi manajemen kurban. Sesuai juga dengan tema yang saya sebutkan tadi bahwa pertanyaan adalah apa sebenarnya itu revitalisasi, karena ini merupakan konsep yang mungkin sebagian kita baru mendengar, dan seberapa penting sebenarnya kita memahami manajemen kurban itu sendiri. Tafadhol Pak Dokter. Terima kasih Ustadz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita menyampaikan salam salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan, Ustadz Irwan, alhamdulillah tema kita hari ini kita berbicara tentang revitalisasi, mengkhususkan diri tentang manajemen korban. Ya. Singkat saja bahwa revitalisasi itu artinya mengembalikan pada fungsinya. Revitalisasi, iya. Nah, kemudian kita akan mencoba juga mengkaji, diaplikasikan ke dunia ilmu tentang manajemen, khususnya manajemen penyembelihan hewan korban. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa kepada pemirsa dimanapun berada, manajemen itu apa? Itu kita bisa lihat beberapa masa. Itu di zaman penciptaan alam ini sudah ada manajemen. Di masa penciptaan para nabi, diawali dengan Nabi Adam alaihissalam, itu juga sudah ada manajemen. Pada penciptaan yang ada hubungannya dengan Idul Adha ini, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, sampai anak keturunannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sudah ada manajemen. Sampai detik itu juga, maka sangat dibutuhkan manajemen. Para pemirsa yang saya hormati, salah satu ayat yang saya ingin bacakan bahwa apa itu manajemen sesungguhnya? Nah, itu di dalam surat Al-A'raf itu, di situ firman Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbakumullahu alladzi halakas samawati wal ard
Fisit tati ayam sumastawa alal ars. Itu kurang lebih artinya adalah kalau kita ingin mengetahui siapa itu Allah, Allah itu adalah yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Jadi menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Itu menunjukkan bahwa ada sudah manajemen di situ. Ya. Jadi kemudian bagaimana nanti hubungannya dengan korban, kita bisa lanjutkan misalnya dalam penciptaan Nabi Adam, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 juga di situ, bismillahirrahmanirrahim, dikatakan adalah wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu sudah itu pada saat penciptaan Nabi Adam. Di situ juga ada manajemen. Jadi pertanyaannya itu apa itu manajemen? Ya. Manajemen itu adalah berarti dari kata yaitu mengatur. Ya, jadi mengatur atau mengelola, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, tata kelola. Itu disebut dengan manajemen. Oleh karena itu kita kaitkan dengan korban. Korban yang kita maksudkan di sini adalah ada hubungan dengan penyembelihan hewan korban. Insya Allah kita sudah kenal betul syariatnya adalah pada saat 10 Zulhijjah. Kemudian ditambah dengan hari tasyrik 3 hari sehingga kalau kita jumlahkan 4 hari kita harus melakukan penyembelihan hewan korban. Dari para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang manajemen, kita kembali pada zaman-zaman dahulu, pakar ilmu manajemen itu adalah dikenal dengan F.W. Taylor, kira-kira tahun 1911. Tahun 1903 beliau membuat salah satu buku namanya Sub Management. Kemudian tahun 1911 dia membuat salah satu bukunya karyanya Scientific Management. Nah, oleh karena itu manajemen ini kalau kita ingin kupas itu Pak Ustadz Irwan itu 1 semester. Masya Allah. Nah jadi kali ini kita hanya beberapa menit ini insya Allah sebagai gambaran pengantar. Jadi manajemen itu adalah disebut dengan 4P. 4P. Perencanaan. Pengorganisasian. Pengelolaan. Pelaksanaan. Pengendalian. 4P. Nah ini coba kita nanti aplikasikan di dunia tentang bagaimana praktek yang sesungguhnya dalam penyembelihan hewan korban. Nah, jadi di situ nanti kita akan coba lihat apakah sudah kembali pada fungsinya. Pengalaman saya kurang lebih 20 tahun mengelola masjid tertua, Masjid Jami. Masjid kita ini tahun 1812 Ustadz. Masya Allah. Itu. Jadi kalau kita kaitan dengan Abdullah Ragi itu abad ke-17, Abdullah Ragi tahun 1602. Iya itu. Nah, baik Pak Dokter, kita pending dulu Pak Dokter. Ya. Ini materi yang sangat menarik pemirsa terkait dengan penjelasan revitalisasi manajemen kurban mengembalikan kepada fungsi semula. Dikaitkan pula dengan bagaimana mengatur, mengelola, mengendalikan terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Kami membuka line telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber kami terkait tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kami coba terhubung Pak Dokter. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, sepertinya masih terputus Pak Dokter. Ini masih menarik sekali. Masih kita coba Pak Dokter. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Saiful. Terhubung di ujung telepon sana, Pak Dokter, ada Pak Saiful. Sepertinya terputus. Kita masih coba menantikan telepon dari pemirsa yang ada di rumah yang ingin penasaran mungkin atau bertanya terkait dengan materi kita. Halo, Assalamualaikum. Lagi-lagi terputus Pak Dokter. Ini luar biasa. Banyak penelpon yang ingin masuk, mungkin penasaran terkait dengan tema kita, suatu konsep yang baru, revitalisasi. Bahkan mungkin saya sendiri sebagai orang yang awam baru pertama kali mendengar terkait revitalisasi sendiri. Dan kaitannya kemudian dengan ibadah kurban itu sendiri Pak Dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sambil kita menantikan telepon di ujung sana. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bicara revitalisasi banyak pemahaman, banyak persepsi. Tapi kita mengambil kesimpulan bahwa revitalisasi itu mengembalikan pada fungsinya sesungguhnya seperti apa di dalam pengelolaan penyembelihan hewan kurban. Mari kita lihat. Kalau di Saudi itu pelaksanaan manajemen penyembelihan hewan kurban itu ditangani oleh negara. Ya. Malah di sana itu terkumpul hewan baik itu unta yang di sana, ada juga sapi di sana, ada juga kambing, domba. Itu terkumpul tidak langsung diserahkan begitu saja kepada umat yang membutuhkan. Tapi mereka manage, mereka olah, dijadikan kaleng, dijadikan daging, diawetkan, kemudian dikirimkan ke seluruh negara-negara yang membutuhkan. Sedikit berbeda kalau di negara kita. Kalau di Indonesia pengelolaan manajemen korban itu sifatnya adalah individual. Kalaupun melembaga seperti pengalaman saya di Masjid Jami 20 tahun itu, kami membentuk di sana suatu manajemen bagaimana supaya pengelolaan itu sampai kepada yang membutuhkan. Jadi dibentuk suatu panitia. Ada yang tidak membentuk panitia sehingga pada akhirnya tidak tahu bagaimana evaluasi. Jadi Ustadz Ridwan, pengalaman saya kemarin salah satu manajemen korban yang terbaik sebenarnya harus ada yang disebut dengan tabungan hewan kurban. Tabungan hewan kurban. Nah, jadi pada waktu kita mengadakan atau menyiapkan hewan, tidak perlu lagi kita harus sibuk-sibuk mencari siapa sesungguhnya yang harus ini. Itu sudah ada di sana, itu sudah mulai misalnya 200 per bulan. Jadi kalau 10 bulan pas 2 juta, berserikat 7 orang berarti 14 juta dapat 1 ekor sapi. Masya Allah. Satu kata kunci, tabungan hewan kurban. Menjadi pemungkas terkait dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana mengelola, mengurus, mungkin terpenting bagi pengurus masjid yang saat ini mengelola hewan kurban itu sendiri. Halo, masih kami coba menyapa pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraksi bersama kami. Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Om Palu. Iya, Om Palu. Silakan Om Palu dengan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Kalau saya lihat temanya ini sangat menyentuh sekali, revitalisasi manajemen kurban. Itu sangat betul sekali. Dan hal ini kalau Pak Dokter itu saya kira penjelasannya itu tidak lebih dan tidak kurang, itu pas-pasan sesuai dengan manajemen. Jadi hal ini Pak Dokter, biasanya kalau daging kurban itu tidak ada manajemennya, yakin saja Pak, pasti di sana daging khasnya, ini tulangnya untuk ini kan lucu. Karena kalau Pak Dokter itu menyampaikan manajemennya, saya kira menurut saya sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali itu controllingnya itu sebagaimana Pak Dokter sampaikan tadi. Dan saya sangat sependapat. Pak Dokter itu menjelaskan tentang revitalisasi manajemen. Karena ini orang yang ini Pak, banyak di sana dikasih hatinya, di sana kasih hatinya. Itu bukan saya kira menyalahi daripada apa yang telah dianukan seperti manajemen. Berarti tidak terkontrol sehingga orang mau-maunya saja. Tetapi hal ini saya terima kasih Pak Dokter. Manajemennya tentang masalah kurban nanti insya Allah dibagi yang berhak menerima. Jangan orang biasa makan daging 1 minggu 2 kali. Yang diberikan ini biasanya ada orang ditanya berapa kali kau makan daging dalam 1 bulan. Jawabannya nanti ada pesta. Baik, pertanyaannya Om Palu. Iya, silakan dipersingkat pertanyaannya Om Palu. Bagaimana? Silakan dipersingkat pertanyaannya Om Palu. Dipersingkat. Iya. Manajemennya itu saya kira sudah bagus menurut saya. Apalagi Pak Dokter itu teman karibku lebih dari keluarga. Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, ini sepertinya bukan pertanyaan, tapi lebih kepada mengapresiasi apa yang Pak Dokter telah sampaikan tadi terkait dengan revitalisasi, bagaimana mengelola, bagaimana membagikan, mendistribusikan hewan kurban itu sendiri. Mungkin Pak Dokter bisa menanggapi atau kita masih terhubung ke penyelesaian yang kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.